Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastur Nur Salam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang hukum kontrak dagang. Hukum kontrak dagang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Contract of Law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstrecht. Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak nominat dan kontrak innominat. Kontrak nominat merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUH Perdata. Kontrak innominat merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Maryam Darus Badrul Zaman mengartikan perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasarkan kebebasan mengadakan perjanjian atau parti otonomi yang berlaku dalam perjanjian. Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional. Sedangkan perjanjian jasa konstruksi dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi atau perjanjian konstruksi, yang di negara barat dikenal dengan istilah construction contract atau construction agreement. Kontrak konstruksi tersebut berbentuk perjanjian tertulis yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi bangunan-bangunan antara pengguna jasa atau pemilik proyek atau pemberi tugas dan penyedia jasa atau konsultan perencana atau kontraktor pelaksana. Konstruksi secara umum juga dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur atau jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung, dan sebagainya, serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikannya. Konstruksi merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Konstruksi memiliki peran dominan dalam membentuk lingkungan terbangun atau built environment dari suatu negara. Sebagai salah satu bidang kegiatan ekonomi, pengaturan mengenai konstruksi sangat penting dalam rangka kepastian hukum. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selanjutnya, pasal 33 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sebagai salah satu sektor kegiatan ekonomi, penyelenggaraan konstruksi harus dijamin dengan pengaturan prinsip-prinsip pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Realisasi dari amanat konstitusional ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 pada 7 Mei 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan jasa konstruksi nasional adalah pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban. Dengan kesetaraan di antara para pihak di dalam kontrak diharapkan dapat terwujudnya daya saing yang andal dan kemampuan untuk menyelenggarakan pekerjaan secara lebih efisien dan efektif. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau pernyataan yang kurang benar dalam penyampaian saya kali ini. Karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.